Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga dipertemukan pada kesempatan saat ini. Hanya karunia Allah lah yang mengantarkan kita untuk dapat bersuah memakai waktu, manfaat, menjemput barokah. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membahas berkaitan dengan fidyah karena boleh tidak berpuasa. Landasan pertama yang kita kaji hanya satu ayat, yaitu surat yang kedua atau surat Al-Baqarah nomor ayat 184. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan adapun bagi orang-orang yang berat untuk menunaikan ibadah puasa, fidyatun, maka mereka boleh tidak berpuasa. Kendati hukum dasar puasa itu wajib, tapi ada kelompok-kelompok orang yang boleh tidak berpuasa. Pada kesempatan ini dari dasar surat Al-Baqarah 184 ini, yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang berat untuk menunaikan ibadah puasa. Dari analisis dan kajian, orang-orang yang boleh tidak berpuasa karena berat itu seperti yang pertama adalah jumpo, orang yang memang sudah tua dan sulit untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah orang-orang atau wanita-wanita yang hamil. Yang ketiga, wanita-wanita yang menyusui bayinya. Dan yang keempat adalah pekerja keras, pekerja berat yang seandainya dia harus berpuasa, maka tidak sanggup dia melaksanakan pekerjaannya dan justru akan meninggalkan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. 4 hal inilah yang boleh disebut orang yang berat menunaikan ibadah puasa, dihukumkan pada surat Al-Baqarah 184. Maka orang-orang ini fidyatun, maka dia boleh meninggalkan puasa dengan memberikan fidyah ta'amu miskin, dengan memberikan makanan untuk 1 orang miskin pada hari itu ketika dia tidak berpuasa. Nah, kita perlu membahas lebih dalam fidyah itu. Maka ukuran 1 hari tidak berpuasa menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah 7 ons beras. Nah, 7 ons beras itu dimasukkan dalam, katakanlah dimasukkan dalam tas kresek atau dalam tempat tertentu, diniatkan untuk memberikan fidyah kepada orang yang miskin, 1 orang miskin. Nah, maka muncullah dalil yang berikutnya, waman tatawwa khairan, maka barang siapa yang akan berlaku baik, akan melaksanakan kebaikan melebihi dari ukuran passing grade ini, misalnya ini kok hanya 7 on,
saya sudah diberikan kemurahan oleh Allah, tidak berpuasa 1 hari, saya tidak tega. Muncul kebaikan lebih dari 7 on, katakan genap 1 kilogram beras. Kemudian dia juga berpikir lagi, menempatkan perasaan dirinya pada orang-orang yang miskin dan pada dirinya sendiri. Kalau saya makan, maka saya tidak sanggup makan hanya nasi saja. Maka saya terpikir, kita terpikir untuk memberikan lebih. Katakanlah memberikan kelebihan berupa telur 2 butir atau super mie atau indomie 2 bungkus. Maka baik itu beras maupun itu telur maupun itu super mie atau indomie dimasukkan jadi 1. Kemudian pada hari itu kita berpikir, kita merasa nanti ini saya berikan kepada Mbah Rame, katakanlah dia orang miskin yang paling dekat dari rumah saya. Atau barangkali malah justru itu ada saudara kita yang memang dalam kondisi miskin. Maka bolehlah fidyah itu dimulai dari keluarga-keluarga yang terdekat yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Barulah kepada tetangga sebelah. Katakanlah kita akan sholat zuhur, maka fidyah itu kita bawa ke masjid, katakanlah, dan kita berniat mudah-mudahan nanti saya dipertemukan dengan Mbah Rame. Mohon maaf, hanya sebutan salah satu nama. Betul, sampai di masjid itu ketemu dengan Mbah Rame, maka kita katakan, nyun pangapunten Mbah Rame, sudilah panjenengan menerima fidyah saya. Untuk hari ini saya tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Jadi perlu kita pahami bahwa fidyah itu untuk memberikan makan pada hari ini, pada saat orang itu tidak dapat menjalani puasa. Bukan untuk memberikan makan pada hari tanggal 1 Syawal. Nah, kalau memberikan makan kepada orang yang tanggal 1 Syawal, maka itu namanya zakatul fitri. Nah, maka sampailah fidyah itu sampai ke tangan Mbah Rame dan beliau berkenan untuk menerima. Maka selesai sudah kita menunaikan fidyah untuk hari ini. Maka fidyah itu bagusnya ketika kita hari ini tidak berpuasa, maka hari ini pula sekitar duhur, menjelang sesudah duhur atau menjelang duhur, kemudian kita berikan. Bukan ditumpuk setelah 1 bulan kemudian diberikan menjelang Ramadan itu selesai. Dan menjadi tidak sah seandainya fidyah itu diberikan sekarang tetapi tidak puasanya besok pagi. Ini yang perlu kita catat karena banyak sekali saudara-saudara kita yang belum mengetahui tentang tata cara membayar fidyah. Sekali lagi, kalau kita membayar fidyah hari ini kemudian tidak puasanya besok pagi, itu termasuk yang tidak sah. Ini demikian posisi untuk cara membayar fidyah. Tapi saya tambah satu lagi. Ada sesungguhnya pada asalnya itu secara syar'i orang ini harus qadha. Misalnya famangkana minkum maridun, siapa saja yang marid, yang sakit, tapi yang sakit ini ternyata sakitnya itu tidak kunjung sembuh, dilihat tidak kunjung sembuh, maka bukan faidatun min ayamin ukhor, bukan mengganti di hari yang lain, tapi orang yang sakit berat maka dia tidak terkena kewajiban qadha, tapi dia terkena kewajiban untuk membayar fidyah. Demikian juga kalau orang itu sakit kemudian meninggal dunia, maka orang tersebut akan diganti dengan membayar fidyah ketika dia masih hidup karena dia berarti meninggalkan puasanya. Satu lagi yang saya masih terlupa yaitu pekerja keras. Pekerja keras ini yang dimaksud adalah pekerja keras yang sifatnya permanen, memang dia profesinya ada di situ. Itu disebut dengan fidyatun ta'amu miskin.
dia mengganti dengan membayar fidyah. Tetapi ketika pekerja keras itu hanya dikontrak untuk 1 minggu, kemudian berikutnya masih ada hari, maka dia tidak boleh membayar fidyah. Maka dia harus mengqadha puasa pada hari yang lain. Sehingga berpedoman pada Al-Quran bukan tekstual tetapi bermakna kontekstual. Demikian para pemirsa, semoga pertemuan kita pada saat ini memberikan manfaat, memberikan makna dan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kekhilafan, dan semoga ada manfaatnya. Semoga pada kali lain kita dapat bertemu dan Allah yang mempertemukannya. Terima kasih. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.